Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kali ini dalam materi akuntansi biaya, khususnya chapter 7 yang membahas tentang varians. Baik, Bunia tampilkan dulu PPT-nya ya. Saya tampilkan dulu. Bahasan kita kali ini adalah tentang flexible budget variance, kemudian direct cost variance dan manajemen kontrol ya. Kemudian sebetulnya apa sih learning objective atau tujuan dari pembelajaran ini? Secara garis besar, pada pembelajaran kali ini Anda akan belajar tentang menentukan varians atau selisih. Varians ini bisa dilihat berdasarkan static budget variance nanti ataupun flexible budget variance ya. Kemudian setelah Anda menentukan varians, nanti Anda juga harus menentukan sifatnya, apakah dia akan bersifat favorable atau unfavorable terhadap income perusahaan. Secara garis besar itu yang akan kita pelajari ya. Baik, basic konsep kita adalah variance itu adalah perbedaan antara aktual result atau hasil aktual perusahaan dengan expected atau anggaran. Jadi kalau kita mau menentukan variance itu adalah perbedaan antara apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan dengan apa yang telah dianggarkan oleh perusahaan itu sendiri. Tadi sudah disampaikan bahwa varians itu terbagi menjadi dua, ada yang namanya static budget variance, dan ada flexible budget variance. Sebelum kita menghitung tentang static budget variance, maka kita harus tahu dulu apa itu static budget atau master budget. Static budget itu adalah jika kita membuat anggaran, dia didasarkan pada besaran output yang direncanakan akan dijual oleh perusahaan. Jadi, pada saat nanti kita menentukan pendapatan dan biayanya, pendapatan dan biaya di anggaran itu dihitung berdasarkan asumsi berapa unit produk yang akan dijual oleh perusahaan. Gitu ya. Kemudian basic konsep berikutnya adalah tentang static budget variance. Static budget variance itu adalah selisih antara actual result atau capaian aktual perusahaan dibandingkan dengan static budgetnya untuk tiap item. Jadi di sini nanti Anda membandingkan satunya static budget, kemudian yang satunya adalah aktual. Dua laporan ini itu dibandingkan untuk tiap itemnya, pendapatannya dibandingkan antara static budget dengan yang di actual result, kemudian cost-nya juga dibandingkan satu persatu. Secara absolut membandingkannya, maksudnya adalah ya apa adanya angka yang ada di situ. Kemudian variance itu dia akan bersifat favorable. Bersifat favorable itu intinya adalah jika selisih itu mengakibatkan laba perusahaan semakin besar. Kalau kita lihat dari sisi revenue atau pendapatan, jika pendapatan aktual perusahaan lebih besar daripada pendapatan yang dianggarkan, maka selisih pendapatan itu disebut favorable. Tapi jika pendapatan aktual perusahaan lebih kecil daripada pendapatan yang dianggarkan, maka sifatnya adalah unfavorable. Lawannya, jika kita melihat dari sisi biaya, ya, kalau dari sisi biaya, kalau biaya aktualnya lebih besar daripada biaya yang dianggarkan, maka itu sifatnya unfavorable. Tapi jika biaya aktualnya bisa lebih kecil daripada biaya yang dianggarkan, maka sifatnya adalah favorable. Baik, sekarang kita ke kasusnya web company. Kasus web company ini ada di modul Anda, ada di halaman 251. Ini ada semua, Bunia hanya istilahnya itu Bunia hanya
meringkaskan saja data-data yang ada di sini, ya. Web company itu adalah satu perusahaan yang dia memproduksi dan menjual jaket dengan data untuk biaya variabel per jaket adalah sebagai berikut. Jadi dia produknya jaket, ya. Biaya direct material atau bahan baku langsungnya adalah $60. Satu jaket itu biaya bahan bakunya $60. Kemudian direct labor atau tenaga kerja langsungnya adalah $16. Kemudian biaya overhead variabelnya adalah $12. Sehingga total biaya variabelnya adalah $88. Ada keterangan tambahan di sini, keterangannya adalah tiap jaket itu membutuhkan 2 meter kain atau mungkin kulit, ya, dengan total harga $60. Jadi 1 meter kain atau kulit itu harganya adalah $30. Karena butuh 2 meter tiap jaket, maka harga bahan bakunya ada. Baik, keterangan tambahan berikutnya adalah, ya, untuk tahun atau periode anggaran April 2014, perusahaan telah menganggarkan budgeted fixed cost atau biaya tetapnya sebesar 276.000. Anggaran biaya tetap 276.000, kemudian harga jual satu jaket itu dianggarkan $120, ya. Kemudian dianggarkan juga bahwa jaket yang akan diproduksi dan dijual itu adalah 12.000 jaket. Kemudian ternyata aktual produksinya dan penjualan itu hanyalah sebesar 10.000 jaket pada harga 125. Jadi intinya perusahaan itu menganggarkan bahwa pada April 2014 perusahaan akan menjual 12.000 jaket pada harga $120, ya. Ternyata hanya memproduksi dan menjual 10.000 jaket pada harga sebesar $125 per jaketnya. Sekarang kita akan menyusun, ya, Anda di sini diminta untuk menghitung static budget variance. Sebelum Anda menghitung static budget variance, Anda harus membuat dulu static budgetnya, kemudian Anda tentukan juga berapa aktual result dari perusahaan, ya. Ini adalah static budget perusahaan. Static budget, kita lihat tadi di keterangan soal diketahui unit yang terjual direncanakan 12.000 jaket. Jadi Anda lihat di sini ya, static budgetnya direncanakan dijual 12.000 jaket. Tadi harganya adalah satu jaket sebesar $120. Sehingga pendapatan yang direncanakan didapat adalah 1.440.000. Kemudian direct materialnya ini tadi di PPT nomor 9 itu kan $60 per jaket. Kalau saya buat 12.000 berarti 60 kali 12.000 720.000. Direct labor-nya tadi $16 per jaket. Berarti $16 kali 12.000 192.000. Kemudian overhead variabelnya tadi $12 di PPT nomor 9 dikali dengan jaket yang direncanakan dibuat 12.000 sehingga variabel manufacturing overhead-nya adalah 144.000. Ya. Ini adalah biaya variabel yang terjadi, ya kan? Kemudian fixed cost, ya, di PPT tadi nomor 10 kalau saya tidak salah, ya, di PPT nomor 10 itu disebutkan bahwa perusahaan telah menganggarkan fixed cost-nya adalah sebesar 276.000. Sampai di sini perusahaan dianggarkan akan memperoleh operating income sebesar 108.000, ya. Jadi dianggarkan 108.000 nanti perusahaan dapatnya. Aktualnya, ternyata kondisi aktualnya perusahaan hanya mampu memproduksi dan menjual jaket sebesar 10.000 unit saja. Kok bisa beda, Bu? Iya, banyak faktor yang mengakibatkan perusahaan itu meleset daripada anggarannya. Ini hal yang umum kalau apa yang dicapai perusahaan itu meleset dari anggaran. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ya.
Di kondisi web company ini, anggaran 12.000 jaket yang mau dijual, ternyata yang terjual hanya 10.000 jaket. Dengan harga per jaket di PPT Anda tadi nomor 7, ya, itu harga per jaketnya adalah $125. $125 dikali dengan 10.000, berarti revenue perusahaan adalah 1.250.000. Ya, sampai di sini, ya kan, sampai di sini akan kelihatan revenue perusahaan yang aktual lebih kecil daripada yang dianggarkan. Berarti selisihnya bersifat unfavorable. Ya, selisihnya bersifat unfavorable karena revenue aktual lebih kecil daripada yang dianggarkan. Kemudian adalah untuk cost, ya, untuk cost perusahaan. Nah, untuk cost ini kita bisa melihat dari direct materialnya. Angka yang ada di sini di variable cost untuk actual result ini sifatnya given, ya. Artinya sudah disediakan di soal Anda. Kebetulan di sini sudah disediakan bahwa bahan baku aktual yang dipakai adalah 621.600. Ya, padahal yang dianggarkan adalah 720.000. Berarti selisihnya menunjukkan apa? Anda lihat, yang dianggarkan 621, mohon maaf, yang biaya bahan baku yang real 621.000, padahal yang dianggarkan 720.000. Biaya lebih kecil daripada yang dianggarkan, selisih bersifat favorable. 98.400 itu favorable. Direct labor, biaya aktualnya 198.000, ya, padahal yang dianggarkan 192.000. Biaya lebih besar daripada yang dianggarkan, selisihnya bersifat unfavorable. Overhead Anda lihat, ya, 130.500, yang dianggarkan 144.000. Selisihnya bersifat favorable karena biaya aktualnya lebih kecil daripada yang dianggarkan. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi Bu, ini angkanya dapat dari mana? Angka ini sifatnya adalah given, ya, di sini disiapkan di soal. Kalau pertanyaan berikutnya misal adalah, kalau gitu berapa sih Bu direct material untuk satu jaket secara aktual? Secara aktual, direct material untuk satu jaket itu adalah 62,16. Tahu dari mana? 621.600 dibagi dengan unit yang betul-betul terjual adalah 10.000. Jadi secara aktual biaya bahan baku per jaket adalah 62,16. Gitu ya. Nah, Anda lihat fixed cost sekarang. Fixed cost kok bisa di sini 276.000 tapi aktualnya 285.000? Ya, bisa saja karena ini kan aktual. Yang realisasi sebenarnya itu ternyata sebesar 285.000. Tadi sudah punya sampaikan hal yang lumrah jika aktual result itu berbeda dengan yang di static budget. Ya, hal yang sangat lumrah sekali. Ini kebetulan contoh Anda aktualnya biaya tetapnya adalah 285.000, padahal dianggarkan 276.000. Biaya yang terjadi lebih besar daripada yang dianggarkan, maka selisihnya bersifat unfavorable. Secara keseluruhan, ya, operating income perusahaan hanya 14.900, padahal yang dianggarkan 108.000, ya. Berarti operating income atau laba operasinya lebih kecil daripada yang dianggarkan. Maka selisihnya bersifat unfavorable. Itu ya. Kemudian, nah, ini Anda juga bisa melihat di sini perhitungan untuk static budgetnya. Perhitungan untuk static budget, cara menghitungnya. Tadi revenue ketemu 1.440.000 dari mana? Dari sini. 12.000 jaket kali 120 dolar. Ya. Baik, sekarang kita ke flexible budget. Anda bisa baca sendiri nanti PPT yang saya lewati, ya, itu hanya keterangan tambahan saja. Setelah Anda menyusun tadi static budget, ya, kemudian Anda menghitung static budget variance, jika kita pikir-pikir kan sebetulnya agak-agak tidak masuk akal, ya. Dua hal yang berbeda dibandingkan.
Anda membandingkan di static budget itu kalau yang dijual jaketnya adalah 12.000 jaket, ya. Tapi ternyata realisasinya yang dijual hanya 10.000 jaket. Kita mau membandingkan pendapatan dan biayanya itu secara langsung. Total pendapatannya 12.000 berapa dibandingkan dengan total pendapatan 10.000. Ini kan sebetulnya tidak logis juga. Akan logis jika kita membandingkan pendapatan yang dianggarkan untuk 10.000 jaket itu berapa dibandingkan dengan pendapatan realisasi untuk 10.000 jaket itu berapa. Itulah yang disebut dengan flexible budget. Jadi, di flexible budget, kita akan menyusun anggaran untuk pendapatan dan biaya itu berdasarkan output atau aktivitas aktual dari perusahaan. Sekali lagi, menyusun anggaran untuk pendapatan dan biaya didasarkan pada output atau aktivitas aktual dari perusahaan. Baik, ini adalah ilustrasi pada saat Anda mau menyusun flexible budget, ya. Kita mau menyusun flexible budget. Poin 1, kolom 1 dan kolom 5 ini sudah kita pelajari tadi. Kolom 1 dan kolom 5 sudah kita pelajari tadi. Kita tidak akan mengulang di kolom 1 dan 5. Dunia akan fokus di kolom 3, di flexible budget. Tadi sudah disampaikan bahwa flexible budget itu adalah kita menyusun pendapatan dan biaya berdasarkan unit aktual yang terjual. Ya. Unit aktual yang terjual berapa? Soal dikatakan 10.000. Oke, 10.000. Kalau unit aktual yang terjual 10.000, satu jaket dianggarkan tadi harganya $120, yang dianggarkan $120, maka pendapatan yang dianggarkan di flexible budget itu adalah 10.000 jaket kali dengan $120. Ketemunya 1.200.000, ya. Anda lihat, kalau saya pakai static budget, kan saya nggak mau tahu yang dijual berapa unit. Pokoknya yang saya anggarkan adalah 12.000 jaket terjual kali per dolar, satu jaketnya 120. Maka nanti pendapatannya 1.440.000. Ya, itu static budget. Flexible budget tidak. Saya tetap pakai key aktual. Key-nya adalah key aktual. Tapi untuk pendapatan dan biayanya, saya ngitung berdasarkan anggaran. Key aktual, jaket yang dijual 10.000, pendapatan jaketnya yang dianggarkan adalah 120. Berarti 120 kali 10.000, 1.200.000. Direct material bagaimana? Key aktualnya adalah 10.000, direct material satu jaket yang dianggarkan adalah 60. 60 kali 10.000 adalah 600.000. Direct manufacturing labor-nya bagaimana? Key aktualnya adalah 10.000, DL yang dianggarkan, yang tadi ada di PPT 9 tadi ya, adalah $16. Jadi 10.000 kali $16, 160.000. Ya. Kemudian BOP overhead-nya bagaimana? BOP variabelnya bagaimana? Key aktualnya adalah 10.000, kemudian BOP variabelnya per jaket adalah 12. Berarti 10.000 kali 12, 120.000. Ya. Sampai di sini, jika kita mau mencari selisihnya, akan lebih fair rasanya. Kenapa? Karena kita membandingkan antara aktual 10.000 dengan anggaran yang disusun berdasarkan jumlah produk yang dijual, yaitu 10.000. Ya. Jadi kalau Anda lihat, aktual untuk 10.000 jaket, saya terima 1.250.000. Padahal anggaran untuk 10.000 jaket yang dijual, seharusnya saya hanya terima 1.200.000. Ya, berarti kan aktual income-nya lebih besar ya. Karena aktual income-nya lebih besar, maka selisihnya adalah 50.000 favorable. Karena income aktualnya lebih besar daripada yang dianggarkan. Direct materialnya kita lihat ya, aktualnya 621.600, tapi
Seharusnya kalau hanya membuat 10.000 jaket, DM kita itu hanya sebesar 600.000. Ya. Berarti aktualnya lebih besar 21.600. Biaya bahan baku lebih besar daripada yang dianggarkan, maka di sini sifatnya adalah unfavorable. Gitu ya. Biaya tenaga kerja juga gitu. Aktualnya saya mengeluarkan 198.000. Padahal yang dianggarkan kalau hanya memproduksi 10.000 jaket, mestinya biaya tenaga kerja adalah 160.000. Sehingga terdapat selisih karena biayanya lebih besar yang terjadi daripada yang dianggarkan, selisihnya unfavorable. Begitu ya, itu adalah flexible budget variance-nya. Nah, kalau Anda lihat endingnya, operating income aktualnya 14.900, flexible budgetnya endingnya adalah 44.000. Operating income saya masih lebih kecil daripada yang saya anggarkan ya, sehingga selisihnya 29.100 masih bersifat unfavorable. Selisih antara aktual result dengan flexible budget ini disebut dengan flexible budget variance. Selisih antara flexible budget dengan static budget disebut dengan sales volume variance, ya, karena dia didasarkan utamanya adalah unit yang terjual. Sales volume variance. Angka 2000 dapat dari mana? Anggaran master budgetnya mestinya yang dijual 12.000, tapi ternyata yang mampu dijual hanya 10.000, sehingga flexible budget di sini juga pakai 10.000. Angka 2000 berasal dari 12.000 di static budget dikurangi 10.000 di flexible budget, ya. Selisihnya adalah 2000. Anda cari dengan cara yang sama untuk direct material dan seterusnya, ya, sehingga nanti ketemulah selisih untuk sales volume variance adalah 64.000. Total selisih ini harus sama dengan yang Anda hitung di awal tadi saat menghitung static budget varian, yaitu sebesar 93.100, ya. Baik, itu untuk yang di level 2. Sekarang kita ke level 3. Level 3 itu adalah kita menghitung, sebetulnya ini kita membedah saja, membedah kembali. Kalau tadi Anda menghitung flexible budget ini 29.100 ya, maka kita akan menghitung untuk price variance formula dan efisiensi variance formulanya, ya. Price variance formula dan efisiensi variance formula. Di price variance formula berarti yang dibandingkan adalah harganya. Price variance berarti variance harga. Harga apa yang Anda bandingkan? Yang Anda bandingkan di sini adalah harga aktual dari inputnya berapa dibandingkan dengan harga input yang dianggarkan itu berapa, ya, dikali dengan aktual dari input yang dipakai berapa unit. Kalau kita menghitung efisiensi variance formula, berarti yang dibandingkan adalah Q dari inputnya, quantity dari inputnya. Berapa kuantitas input yang dipakai dibandingkan dengan berapa kuantitas input yang seharusnya boleh dipakai untuk output yang terjual, dikali dengan harga input yang dianggarkan. Baik, ini adalah contoh kalau Anda mau menghitung price variance, ya. Price variance. Di soal Anda diketahui tadi, jaket itu kan bahan bakunya $60. Tapi $60 itu adalah 2 meter. Berarti 1 meternya adalah $30. Ya. Kemudian diketahui pula di halaman 228 ya, actual price, harga aktual dari bahan baku itu ternyata bukan $30. Harga aktualnya adalah $28. Yang $30 tadi harga yang dianggarkan. Aktual $28. Sampai di sini Bunia sudah bisa menentukan sifatnya. Ini nanti pasti sifatnya adalah
favorable. Kenapa favorable? Karena biaya aktual untuk pembelian inputnya lebih kecil daripada biaya yang dianggarkan untuk pembelian input. Aktualnya hanya 28, yang dianggarkan adalah 30. Ya, kelihatan ini selisihnya adalah $2 dan dia sifatnya favorable. Nah, untuk menghitung price variance setelah Anda membandingkan harganya, harus dikali dengan actual quantity of input. Actual quantity of input ini menunjukkan berapa meter kain atau kulit yang dipakai untuk membuat jaket. Di halaman 258 diketahui bahwa ternyata 10.000 jaket yang dijual itu membutuhkan 22.200 meter kain. Sehingga price variance bisa Anda cari dengan cara 28 dikurangi 30 dolar ya, hasilnya dikali dengan 22.200. Total variance keseluruhan adalah 44.400 dan sifatnya adalah favorable. Ya, ini ya. Kalau kita mencari price variance ya, yang dibandingkan hanya harganya dikali dengan aktual input dari kuantitas aktual dari input yang Anda pakai ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau menghitung direct material untuk posisi efisiensi varian? Kalau efisiensi varian itu yang dibandingkan adalah kuantitas dari input yang Anda pakai. Aktual kuantitasnya berapa, kuantitas yang diizinkan atau yang diperbolehkan untuk jumlah barang yang Anda jual itu berapa, ya, dikali dengan harga dari input, harga yang dianggarkan untuk inputnya itu berapa. Ya, di soal Anda tadi sudah diketahui bahwa kain yang benar-benar dipakai untuk memproduksi adalah 22.200 meter kain. Kemudian diketahui juga bahwa jaketnya yang dibuat 10.000 jaket. Ya, satu jaket butuh 2 meter. Maka mestinya untuk 10.000 jaket, di mana satu jaket butuh 2 meter, saya mestinya hanya menggunakan 20.000 meter kain. Tapi aktual saya pakai 22.200 meter kain. Berarti kan kain yang saya pakai lebih banyak ya daripada yang saya anggarkan. Ini sudah menunjukkan nanti selisihnya pasti unfavorable. Ya, karena biaya kainnya nanti lebih besar daripada yang dianggarkan. Ya, kemudian saya kali dengan budget price of input, budget price harga kain tadi yang dianggarkan adalah $30. Berarti 22.200 ini adalah jumlah kain yang saya pakai secara aktual, 22.200 dikurangi 20.000. Ini adalah jumlah kain yang dianggarkan untuk membuat 10.000 jaket ya, kali $30. Selisihnya adalah 66.000 dan posisinya adalah unfavorable. Ya, karena saya boros kainnya. Pakainya lebih banyak daripada yang dianggarkan. Baik, berikutnya ini ada ilustrasi yang lebih lengkap ya. Nanti Anda bisa cari sendiri ya. Nah, tadi kita sudah menghitung level 1 di sini tidak ditunjukkan static budget tadi ya. Level 2-nya adalah flexible budget. Flexible budget Anda posisinya adalah ini ya 21.600 tadi yang kita hitung kan masih direct material ya. 21.600 ini. Kemudian level 2 ini dia dibagi menjadi level 3 dihitung berdasarkan price variance dan efisiensi variance. Ini kalau dijumlah maka hasilnya adalah 21.600 dan posisinya adalah unfavorable. Silakan Anda coba hitung untuk di direct manufacturing labor-nya. Di direct manufacturing labor-nya coba dihitung ya.
posisi kok bisa ketemu 38.000, ini dapat dari mana, 18.000 dari mana, 20.000 dapat dari mana. Dicoba hitung dengan cara yang sama yang tadi sudah disampaikan di PowerPoint kuliah ini. Gitu ya. Untuk PPT yang lain, saya pikir Anda bisa membaca sendiri saja ya, karena ini yang lain sifatnya hanya teori. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa pada saat kita mau menghitung varians, ini membutuhkan istilahnya itu sumber daya yang lebih besar buat perusahaan. Sehingga memang tidak semua perusahaan menghitung variansnya. Kalaupun dia menghitung biasanya tidak sampai detail ya, dan itu hanya digunakan untuk kepentingan betul-betul kepentingan internal saja ya. Kemudian kadang juga tidak di jurnal, hanya untuk menghitung performa dari masing-masing departemen saja. Selisihnya bagaimana, tapi mereka tidak sampai menjurnal ya. Karena sekali lagi ini juga hanya untuk menghitung performa dari masing-masing departemen saja. Baik, demikian materi kita untuk minggu ini. Semoga bermanfaat. Silakan Anda pelajari lebih dahulu, kemudian Anda nanti akan ada post test. Post test hanya bisa dikerjakan jika Anda telah mempelajari materi yang di-share baik di video YouTube maupun ya materi PowerPoint-nya. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.